Salam, selamat siang. Perkenalkan nama saya Elfrida Besilisin, NIM 102-2020-0121, kelas E, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini semester 5. Pada kesempatan video kali ini saya akan membuat materi pada ujian tengah semester saya, yaitu dosen pengampu Anita Hege Uju MPD. Pada kesempatan video kali ini saya akan membuat materi tentang buku yang saya dapat, yaitu evaluasi pembelajaran. Di buku ini ada 8 bab dalam buku ini ya. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu bab dalam buku ini. Yaitu materi yang pertama itu yaitu tentang hakikat evaluasi pembelajaran. Nah, pertama kali saya akan menjelaskan pengertian dari evaluasi. Jadi, evaluasi pembelajaran diistilahkan dengan ujian ya. Jadi, evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Jadi berbicara tentang evaluasi pembelajaran ini berkaitan dengan ujian peserta didik yang dilakukan oleh pelajar dan diberikan pembelajaran oleh pendidik atau guru dalam suatu proses pembelajaran dalam kelas. Jadi evaluasi pembelajaran ini terdapat 3 proses pemberian tes ya. Jadi ada pertama itu tes, yang kedua penilaian, dan yang ketiga ada pengukuran. Nah, tes ini berbicara tentang pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah atau seluruh suruhan lain yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu penilaian. Nah, berbicara tentang penilaian ini suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Yang ketiga yaitu pengukuran. Nah, berbicara tentang pengukuran itu adalah suatu proses untuk menentukan kualitas daripada sesuatu. Jadi sesuatu itu bisa diartikan peserta didik, strategi pembelajaran, sarana prasarana sekolah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu proses evaluasi dalam pendidikan. Nah, proses evaluasi dalam pendidikan itu ada 4, yaitu input, ada output, ada transformasi, dan ada umpan balik. Nah, berbicara tentang input itu adalah dalam dunia sekolah, maka yang dimaksud dengan bahan mentah adalah calon peserta didik yang baru akan memasuki sekolah. Jadi sebelum memasuki sekolah, sesuatu tingkat sekolah atau institusi, calon peserta didik itu dinilai dahulu kemampuannya. Jadi diberikan suatu tes untuk menguji kemampuan peserta didik tersebut. Jadi dengan penelitian itu diketahui apakah kelak akan mampu mengikuti pelajaran atau melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan kepadanya. Jadi ketika kita memberikan tes kepada peserta didik, maka di situ akan kita mengetahui kemampuan dan pemahamannya tentang hal-hal tersebut, sehingga ketika dia memasuki sekolah sebagai pendidik tidak bingung lagi untuk memberikan pemahaman kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu output. Nah, yang dimaksud dengan output ini dalam membicarakan peserta didik lulusan sekolah yang bersangkutan untuk dapat menentukan apakah peserta didik berhak lulus atau tidak, perlu diadakan kegiatan penilaian. Jadi sebelum anak masuk ke sekolah perlu adanya ujian, tes, supaya guru mengetahui kemampuan anak dalam memasuki tingkat sekolah. Jadi dengan hal tersebut guru akan menilai anak tersebut. Kemudian yang ketiga transformasi. Jadi berbicara tentang transformasi ini, sekolah itu sendiri ya terdiri dari beberapa
mesin yang menyebabkan berhasil atau gagalnya sebagai transformasi, berhasil atau gagalnya seorang peserta didik. Jadi yang diharapkan dalam hal ini peserta didik lulusan sekolah ditentukan oleh beberapa faktor sebagai akibat pekerjaannya unsur-unsur yang ada. Kemudian yang keempat, umpan balik. Nah, berbicara tentang umpan balik ini diperlukan sekali untuk memperbaiki input maupun transformasi lulusan yang kurang bermutu atau yang tidak siap pakai, yang belum memenuhi harapan, yang menggugah semua pihak untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan penyebab kurang bermutunya lulusan. Jadi itu penjelasan dari proses evaluasi dalam pendidikan, yaitu ada input, output, transformasi, dan umpan balik. Kemudian kita berbicara tentang buku. Yang kedua itu bab 2 itu berbicara tentang evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013 atau yang disebut dengan penilaian autentik. Nah, penilaian autentik ini proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Jadi pendekatan saintifik ini dia pengertiannya adalah proses pembelajaran yang mengupayakan agar peserta didik dapat secara aktif mengstruktur konsep atau hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati dalam rangka mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditentukan. Yang kedua, penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Nah, berbicara tentang penerapan saintifik, pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran itu sebagaimana dikonsepsikan oleh Kemendikbud tahun 2013 meliputi komponen, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengolah, mengajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. Jadi untuk mata pelajaran dan materi tertentu pada situasi tertentu sangat mungkin untuk pendekatan tersebut. Tidak selalu tepat diterapkan secara prosedural, walaupun harus dipastikan akan tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah yang menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat nomilmia ya. Jadi berbicara tentang pendekatan saintifik yaitu di mana proses pembelajaran yang mengupayakan agar peserta didik dapat secara aktif mengonstruksi konsep yang peserta didik lakukan. Jadi kemudian yang kedua itu jenis-jenis penilaian autentik. Jadi penilaian autentik itu ada 4 jenis, yaitu penilaian kinerja, yang kedua penilaian proyek, yang ketiga penilaian portfolio, yang keempat penilaian tertulis. Nah, berbicara tentang penilaian kinerja ini di mana proses pembelajarannya itu peserta didik yang berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Jadi dalam proses mengajar dan pembelajaran dan aspek-aspek yang akan dinilai. Jadi dalam proses pembelajaran itu semua proses pembelajaran itu dinilai oleh orang guru. Jadi seluruh pembelajaran yang dilakukan oleh anak itu semuanya dinilai dari guru. Kemudian yang kedua yaitu proses penilaian proyek. Jadi penilaian proyek ini disebut project assessment ya. Jadi merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Jadi periode atau waktu tertentu. Jadi berbicara tentang penilaian proyek ini kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik yang harus diselesaikan dengan baik. Jadi seluruh kegiatan peserta didik
yang mereka lakukan itu harus dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan proses pembelajaran dan diakhiri dengan proses yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian portfolio. Jadi berbicara tentang penilaian portfolio itu merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Jadi berbicara tentang penilaian portfolio itu di mana ketika peserta didik melakukan segala sesuatu dan menghasilkan karya nyata, mereka akan diberikan kemajuan dari hasil yang mereka dapati. Kemudian yang keempat yaitu penilaian tertulis. Nah, penilaian tertulis ini dimaksudkan muncul dari ketidakpuasan terhadap tes tertulis atau konvensional yang lazim dilaksanakan pada era sebelumnya. Penilaian tertulis atas hasil pembelajaran tetap lazim dilakukan. Jadi penilaian tertulis itu dilakukan secara tertulis kepada dari pendidik kepada peserta didik. Kemudian yang berikut yaitu instrumen evaluasi bentuk tes. Nah, instrumen evaluasi bentuk tes ini sangat penting bagi anak didik, sangat diperlukan bagi peserta didik. Jadi tes bentuk uraian adalah tes yang di pertanyaannya membutuhkan jawaban uraian, baik uraian secara bebas maupun uraian secara terbatas. Jadi evaluasi bentuk tes ini ada beberapa hal, yaitu tes hasil belajar berbentuk objektif, yang kedua melengkapi, yang ketiga tes objektif atau bentuk matching atau menjodohkan, kemudian tes objektif bentuk true false atau benar dan salah, kemudian tes objektif bentuk multi choice test atau pilihan berganda. Kemudian yang berikut tes tindakan atau performance test. Nah, tes tindakan ini adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan atau perbuatan di bawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang dihasilkannya atau ditampilkannya. Nah, tindakan atau ujuk kerja yang dapat dinilai seperti memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi atau deklamasi menggunakan peralatan laboratorium dan mengobservasikan suatu alat. Kemudian kita berbicara tentang instrumen evaluasi bentuk non-tes. Nah, instrumen evaluasi bentuk non-tes ini dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas proses dan produk dari suatu pembelajaran yang berkenan dengan domain afektif seperti sikap, minat bakat seorang anak, motivasi dan lain-lain sebagainya. Jadi jenis instrumen evaluasi jenis non-tes ini adalah observasi, wawancara, skala, sikap, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat daftar cek, penilaian sikap, dan skala rentang. Ada tabel daftar cek. Di sini ada nomor, aspek yang dinilai, ya dan tidak, skor yang dicapai, skor maksimum. Kemudian penilaian sikap. Di sini ada nomor, nama, perilaku, nilai, dan keterangan. Kemudian skala rentang. Di sini ada nomor, aspek yang dinilai, dan nilai. Kemudian dalam penilaian ada dua penilaian, yaitu penilaian proyek dan penilaian produk. Nah, penilaian proyek ini ada aspek yang dinilai, yaitu di sini
ada penilaian proyek, ada mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu, jumlah soal, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Kemudian ada tabel, nomor, aspek yang dinilai, dan skor. Kemudian yang kedua, penilaian produk. Nah, penilaian produk ini adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Jadi, penilaian produk tidak hanya diperoleh dari hasil akhir saja, tetapi dalam proses pembuatannya. Jadi, penilaian produk meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik, membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, dalam arti patung, lukisan, gambar, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Kemudian yang berikut penilaian diri. Nah, berbicara tentang penilaian diri ini, yaitu dikatakan sebagai self-assessment. Nah, self-assessment ini adalah suatu teknik penilaian di mana subjek yang ingin dinilai diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Jadi teknik penilaian diri dapat digunakan dalam berbagai aspek penilaian yang berkaitan dengan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian penilaian berbasis kelas. Nah, berbicara tentang penilaian berbasis kelas ini merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian berkelanjutan, otentik, akurat, dan sistem dalam kegiatan pembelajaran di bawah wewenang guru dalam kelas. Jadi, penilaian berbasis kelas ini semuanya proses pembelajarannya tergantung pada guru ya. Jadi di bawah wewenang si orang guru. Jadi ada tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas. Jadi yang pertama itu secara terperinci tujuan analisis berbasis kelas pada intinya adalah anak yang pertama memberikan informasi mengenai kemajuan hasil belajar siswa individual dengan mencapai tujuan pemberian pembelajaran sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukannya. Kemudian memberikan informasi yang akurat guna lebih memberdayakan kegiatan belajar lebih lanjut baik terhadap individu, sistem masing-masing ataupun untuk keseluruhan siswa. Yang berikut memberikan informasi yang memungkinkan dapat digunakan guru dan siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dan sekaligus menetapkan tingkat kesukaran dan kemudian dalam melaksanakan kegiatan remedial, pendalaman, dan pengayaan pengalaman belajar. Kemudian yang berikut memberikan dorongan atau motivasi belajar siswa melalui pemberian informasi tentang kemajuan belajarnya dan merangsangnya untuk melakukan perbaikan belajar. Yang terakhir yaitu memberikan bimbingan yang tepat dalam memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan minat, keterampilan, dan kemampuan. Yang berikut yaitu implementasi penilaian berbasis kelas. Jadi penilaian dilakukan terhadap hasil belajar siswa berupa kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam kompetensi dasar, hasil belajar, dan materi pokok dari setiap mata pelajaran. Di samping mengukur hasil belajar siswa sesuai dengan ketentuan kompetensi setiap mata pelajaran masing-masing kelas dalam kurikulum nasional. Jadi penilaian berbasis kelas harus memperhatikan 3 ranah yaitu pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotor. Jadi ketiga ranah ini sebaiknya dinilai proporsional sesuai dengan sifat mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian bentuk instrumen dan pensekoran. Yang pertama, bentuk instrumen tes. Di sini ada beberapa bentuk instrumen tes, yaitu yang pertama pertanyaan lisan, kemudian pilihan ganda, uraian objektif, uraian bebas, menjodohkan,
uh, portfolio, jawaban singkat atau lisan, isian singkat, dan kemudian performance atau unjuk kerja. Nah, berbicara tentang pertanyaan lisan. Nah, pertanyaan lisan ini, pernyataan lisan dapat dilakukan dengan pola kontimun 0 sampai 10 atau 10 sampai 100 untuk memudahkan peserta didik dalam membuat jawaban yang akan dijadikan acuan. Yang kedua, pilihan ganda. Bentuk ini bisa mencakup banyak materi pelajaran. Jadi anak-anak atau peserta didik bisa dikoreksi dengan mudah. Jadi tes pilihan ganda dapat dipakai untuk menguji penguasaan kompetensi pada tingkat berpikir rendah seperti pengetahuan atau recall dan pemahaman, sampai pada tingkat berpikir tinggi seperti aplikasi, analisis sistematis, dan evaluasi. Ketiga yaitu uraian objektif. Nah, uraian objektif ini sudah pasti kita pelajari dalam suatu bidang sekolah ya. Uraian objektif lebih tepat digunakan untuk bidang ilmu alam, walaupun tidak tertutup ya, jadi ya, kemungkinannya untuk digunakan dalam bidang ilmu yang lain. Yang berikut yaitu uraian bebas. Nah, uraian bebas ini dirincikan dengan adanya jawaban yang bebas. Jadi peserta didik diberikan jawaban, diberikan uraian bebas, kemudian mereka memberikan jawaban bebas sesuai dengan kepemahaman dan kemampuan mereka. Kemudian yang berikut menjodohkan. Bentuk ini cocok untuk mengetahui pemahaman antara fakta dan konsep. Mencakup materi yang diuji bisa banyak, namun tingkat berpikir yang diukur cenderung rendah. Kemudian portfolio dan jawaban singkat atau isian singkat, kemudian performance atau unjuk kerja. Kemudian yang berikut, instrumen non-tes. Nah, instrumen non-tes ini ada 8 hal. Yang pertama itu, pilih ranah afektif yang akan dinilai, misalnya sikap atau minat. Kemudian tentukan indikator minat, misalnya kehadiran di kelas, banyaknya bertanya, tepat waktu pengumpulan tugas, dan catatan buku yang rapi. Ketiga, pilihan tipe skala yang digunakan, misalnya skala Likert dan 4 skala seperti dari senang sampai tidak senang dan selalu sampai tidak pernah. Kemudian yang keempat yaitu telaah instrumen oleh sejawat atau peserta didik, kemudian perbaiki instrumen, siapkan inventory, laporan diri, tentukan skor inventory, kemudian yang terakhir buat hasil analisis inventory, inventoriskan, membuat dan skala sikap. Kemudian yang berikut yaitu pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, berbicara tentang pengukuran ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik ini menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya mengembangkan suatu metode mengklasifikasikan tujuan pendidikan yang disebut dengan taksonomi atau taksonom. Mereka berpendapat bahwa taksonomi tujuan pembelajaran harus senantiasa mengacu kepada 3 jenis domain atau ranah, yaitu ranah proses berpikir atau kognitif, ranah nilai atau sikap yang disebut dengan afektif, dan ranah keterampilan yang disebut dengan psikomotorik. Kemudian di samping ini ada pengukuran ranah kognitif mulai dari pengetahuan, penerapan, analisis, sistematis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kemudian yang kedua, ranah afektif. Nah, ranah afektif ini adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Jadi, domain afektif ini menurut Cartwell membaginya atas 5 kategori atau tindakan, yaitu pengetahuan, pemberian respon,
penghargaan, nilai, pengorganisasian, dan pengalaman. Teman-teman bisa lihat ada dalam ranah afektif untuk mengukur sikap dan nilai anak-anak. Ada 5, yaitu pengenalan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan terakhir itu adalah pengalaman. Kemudian yang berikut pengukuran ranah psikomotorik. Nah, berbicara tentang ranah psikomotorik ini berbicara tentang gerakan atau precision. Pada tingkat ini peserta didik diharapkan melakukan suatu perilaku tanpa menggunakan contoh. Jadi berbicara tentang pengukuran ranah psikomotorik ini berbicara tentang gerakan ya. Jadi contohnya visual maupun petunjuk tertulis dan melakukan dengan lancar, tepat, dan akurat. Jadi di sini ada ranah untuk mengukur ranah psikomotorik, yaitu ada 5 ya. Jadi yang pertama itu artikulasi, meniru, naturalisasi, dan memanipulasi. Teman-teman bisa lihat di sini ada 5 ranah untuk mengukur ranah psikomotorik atau mengukur gerakan pada anak. Kemudian yang berikut yaitu analisis instrumen penilaian. Nah, berbicara tentang instrumen penilaian ini, analisis atau logis rasional meliputi ranah materi, ranah konstruksi, dan ranah bahasa. Sedangkan analisis empirik meliputi validasi, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda tes. Yang berikut yaitu cara menentukan validasi. Nah, bagaimana kita bisa menentukan cara-cara menentukan validasi? Tes pada garis besarnya, cara-cara menentukan validasi tes dibedakan kepada 2, yaitu validasi. Yang pertama itu validasi rasional atau logis, dan yang kedua itu validasi empiris atau validasi berdasarkan pengalaman. Jadi validasi rasional ini dapat dicapai dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah tes benar-benar mengukur kompetensi atau hasil belajar yang akan diukur? Yang kedua, yaitu apakah bentuk tes sesuai digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa? Jadi, cara menentukan validasi, cara-cara menentukan validasi itu ada 2, yaitu yang pertama validasi rasional dan yang kedua itu validasi empiris. Oke, mungkin penjelasan mengenai buku dalam evaluasi pembelajaran ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.